Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mariatu Sofia dengan NIM 200210201064. Saya dari Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Di sini saya akan memperagakan praktek pembelajaran mengenai program kesetaraan paket C, dan berikut ini videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran untuk pagi hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Kira-kira di sini teman-teman udah masuk kelas semua apa belum? Untuk Mbak Ayunda hadir. Mbak Haira Elvi hadir. Mbak Cindy Hadir. Mbak Rita hadir. Hadir. Mbak Zahro hadir. Hadir, Bu. Mbak Lisa hadir. Hadir. Mas Febri hadir. Mbak Ayunda kira-kira udah di kelas? Masih belum sepertinya ya. Baik, di sini sebelum Ibu memulai hari ini, Ibu akan menanyakan pertemuan minggu kemarin kita itu membahas mengenai materi apa? Ada yang masih ingat? Teman-teman ada yang masih ingat? Sejarah perkembangan sosiologi, Bu. Nah, benar sekali. Jadi, untuk minggu kemarin itu kita membahas mengenai sejarah perkembangan dari ilmu sosiologi. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai ruang lingkup dari sosiologi. Apakah teman-teman di sini mengetahui sebenarnya apa aja sih ruang lingkup yang ada di sosiologi? Kira-kira teman-teman ada yang mengetahui? Baik, kalau misal teman-teman ada yang masih belum paham atau tahu, jadi ruang lingkup sosiologi itu ada pengertian, hakikat, objek, dan tokoh perintis dari ilmu sosiologi. Nah, untuk pertemuan kali ini, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama itu, peserta didik mampu mendeskripsikan dengan pemahaman dan kata-kata sendiri tentang pengertian sosiologi. Yang kedua, peserta didik mampu memahami dan menganalisa konsep dasar yang ada di sosiologi. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan dan menyebutkan para tokoh sosiologi. Nah, yang terakhir, di sini peserta didik mampu menjelaskan dan menganalisis mengenai ruang lingkup sosiologi. Nah, yang pertama di sini ada pengertian sosiologi. Nah, di sini dari teman-teman, apakah ada yang mengetahui ilmu sosiologi itu apa sih? Mungkin teman-teman ada yang memahami sebenarnya apa sih ilmu dari sosiologi itu sendiri? Nah, baik, mungkin dari teman-teman masih ada yang belum paham. Jadi, pengertian ilmu sosiologi itu berasal dari dua kata Latin, yaitu dari kata sosius yang artinya berteman atau rekan, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, sosiologi ini artinya ilmu tentang berteman atau ilmu tentang bermasyarakat. Tetapi, sebenarnya ilmu sosiologi itu tidak hanya mempelajari tentang bagaimana berteman atau berkelompok gitu, tetapi ilmu sosiologi juga mempelajari tentang ilmu sosial atau ilmu atau kajian-kajian yang membahas mengenai masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat gitu, seperti itu. Baik, apakah teman-teman di sini sudah memahami pengertian dari sosiologi?
Sudah memahami? Sudah. Baik, terima kasih. Sudah. Nah, selanjutnya di sini ada tokoh perintis dari ilmu sosiologi. Nah, kira-kira teman-teman ada yang sudah tahu siapa saja sih tokoh perintis dari ilmu sosiologi? Kira-kira di sini teman-teman ada yang mengetahui, boleh sebutkan salah satunya aja jika teman-teman sudah ada yang mengetahui ya. Saya tahu Boleh, ya Mbak Sini boleh di. Auguste Comte. Ya, benar sekali. Jadi, salah satu pencetus dari ilmu sosiologi itu yaitu Auguste Comte. Nah, Auguste Comte ini merupakan seorang filsuf atau seorang sosiolog Prancis. Nah, menurut beliau ini, sosiolog ini adalah ilmu positif tentang masyarakat. Nah, istilah sosiologi ini sebenarnya berasal dari pendapat Auguste Comte yang menggabungkan dua kata yang berlainan bahasa, yaitu yang sudah tadi dijelaskan, sosios dari bahasa Latin dan logos dari bahasa Yunani. Dan dari penggabungan dua kata tersebutlah sampai saat ini kita mengenal mengenai ilmu sosiologi itu sendiri. Nah, kira-kira teman-teman di sini ada yang mengetahui Auguste Comte ini dijulukin sebagai Bapak apa kira-kira? Di sini teman-teman ada yang sudah tahu? Bapak Sosiologi. Nah, benar Cindy. Jadi, Auguste Comte ini merupakan dijulukin sebagai Bapak Sosiolog. Terus pasti kan teman-teman, kenapa sih kok Auguste Comte yang dijulukin sebagai Bapak Sosiolog? Padahal kan sebenarnya ada banyak tokoh perintis dari ilmu sosiologi, tapi kenapa harus Auguste Comte yang dijulukin sebagai Bapak Sosiolog? Jadi, kenapa Auguste Comte dijulukin sebagai Bapak Sosiologi? Karena beliau ini merupakan tokoh atau pendiri perintis ilmu sosiologi pertama yang menemukan kata sosiologi gitu. Jadi kenapa beliau dijulukin sebagai Bapak Sosiolog itu karena beliau merupakan tokoh pertama yang menemukan kata sosiologi gitu. Pada tahun 1983, tahun segituan beliau ini menemukan kata sosiolog. Dan yang selanjutnya yaitu Emile Durkheim. Nah, menurut beliau ini sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai fakta-fakta sosial, yaitu fakta-fakta yang berisikan tentang bagaimana bertindak, berpikir, dan berperasaan di luar individu. Fakta-fakta tersebut itu mempunyai kekuatan untuk mengendalikan individu. Nah, menurut beliau ini, setiap individu itu pastinya, menurut beliau pastinya bisa mengendalikan dirinya sendiri tanpa membutuhkan kayak pengaruh dari orang lain. Jadi setiap individu itu pastinya punya sisi positifnya sendiri untuk bisa mengendalikan dirinya sendiri terhadap lingkungan sosial yang ada di masyarakat. Yang selanjutnya di sini ada Pitirin A. Sorokin. Nah, menurut beliau ini, sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan timbal balik antara aneka macam gejala sosial. Jadi, pastinya kan kalau kita hidup di lingkungan bermasyarakat, itu pasti kita akan mengalami atau merasakan adanya pengaruh ataupun gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat gitu. Jadi menurut beliau ini sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan timbal balik antara aneka macam gejala sosial. Yang selanjutnya di sini ada Max Weber. Jadi menurut beliau sosiologi ini adalah ilmu yang berhubungan dengan pemahaman interorientasi mengenai tindakan sosial dan juga berhubungan dengan suatu penjelasan sebab akibat mengenai arah dan konsekuensi tindakan itu. Jadi menurut beliau apa yang kita lakukan itu pasti ada sebab dan akibat, dan pastinya kalau misalnya kita melakukan A, nah itu pasti di belakangnya nanti ada akibatnya gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan atau melakukan sebuah kegiatan sosial yang baik, maka nantinya kita akan mendapatkan efek atau dampak yang baik juga. Tapi kalau misal sebaliknya, kalau misal kita melakukan hal buruk atau kegiatan sosial yang jelek atau yang bisa memberikan dampak yang negatif kepada orang lain, itu nantinya kita akan mendapatkan dampak yang jelek juga terhadap diri kita. Jadi menurut beliau ini
ilmu sosiologi ini adalah ilmu yang berhubungan dengan tindakan sosial dan juga hubungan dengan suatu penjelasan sebab akibat mengenai arah dan konsekuensi tindakan dari apa yang sudah kita lakukan itu sendiri. Yang selanjutnya di sini ada Herbert Spencer. Jadi dalam bukunya yang berjudul The Principle of Sociology, Herbert ini menguraikan materi sosiologi secara sistematis. Spencer ini juga mengajarkan bahwa objek sosiologi yang pokok adalah keluarga, politik, agama, pengendalian sosial, dan industri, sedangkan objek tambahannya adalah asosiasi masyarakat, pembagian kerja, pelapisan sosial, sosiologi pengetahuan, dan ilmu pengetahuan, serta penelitian terhadap kesenian dan keindahan. Jadi menurut Herbert Spencer ini, ilmu sosiologi itu mempelajari mengenai kehidupan yang ada di masyarakat. Nah, menurut Herbert Spencer ini lebih memfokuskan terhadap kehidupan bermasyarakat. Tadi kan ada beberapa tokoh yang ada seperti berkawan ataupun berkelompok saja gitu kan. Tapi kalau untuk Herbert Spencer ini lebih ke kehidupan bermasyarakat itu seperti beragama, terus terhadap ilmu pengetahuan dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya di sini ada objek kajian sosiologi. Nah, sosiologi ini merupakan bagian dari ilmu sosial. Nah, objek kajiannya itu adalah hubungan antara manusia dalam interaksinya dengan sesama. Sosiologi juga mempelajari perilaku sosial manusia yang terjalin dari interaksi di antar kelompok atau masyarakat. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya ilmu sosiologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan bermasyarakat atau bagaimana kita itu berinteraksi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, untuk objek kajian sosiologi ini sendiri sebenarnya sebentar. Nah, ini untuk objek sosiologi ini sendiri di sini ada dua macam, yaitu objek material dan objek formal. Nah, objek material sendiri ini adalah kehidupan sosial atau gejala-gejala dan proses hubungan antar manusia yang mempengaruhi kesatuan hidup manusia itu sendiri. Jadi, objek material ini lebih mengutamakan hubungan atau proses yang terjadi antara si manusia itu sendiri gitu. Jadi, yang kedua di sini yaitu objek formal. Nah, objek formal sosiologi ini yaitu lebih ditekankan pada manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat. Oleh sebab itu, objek formal sosiologi ini adalah hubungan antar manusia serta proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Nah, untuk objek formal sendiri di sini, orientasi sosiologi ini dalam masyarakat meliputi beberapa hal gitu. Di sini ada beberapa. Di sini saya akan menyebutkan 3 saja objek formal dari sosiologi. Yang pertama itu yaitu keluarga adalah sosok guru dari kelompok masyarakat. Yang kedua yaitu kelangsungan hidup. Masyarakat memerlukan sejumlah ketentuan untuk mengatur tingkah laku manusia. Nah, untuk yang poin kedua ini, pastikan kita kalau misal hidup dalam masyarakat itu membutuhkan sebuah norma atau aturan kan. Kalau misal kita hidup dalam masyarakat tidak ada aturan, pastinya kita akan melakukan tingkah laku atau kegiatan yang seenaknya kita sendiri gitu. Jadi objek formal dari sosiologi ini sebenarnya bisa membantu dalam kehidupan bermasyarakat gitu, seperti contohnya membuat norma ataupun peraturan-peraturan yang diberikan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bertindak atau melakukan sesuatu sesuai dengan norma yang sudah ditentukan. Nah, yang ketiga yaitu adanya komunikasi dengan kebudayaan dan masyarakat lain akan menimbulkan perubahan-perubahan nilai budaya. Nah,
pastinya kan kalau misal kita hidup di luar negeri gitu, kalau misal kita eh, nggak kental budaya Indonesianya atau darah daya Indonesianya, pasti kita akan mudah dipengaruhi dalam budaya lain gitu. Seperti contohnya itu kalau misal kita hidup di luar negeri gitu, di Amerika ataupun di negara-negara barat yang lain, pastinya kita akan bukan mempengaruhi, kayak dipengaruhi oleh budaya barat yang ada di sana gitu. Nah, yang selanjutnya di sini ada ruang lingkup sosiologi. Nah, untuk ruang lingkup sosiologi ini mencakup pengetahuan dasar, pengkajian kemasyarakatan yang meliputi di sini ada 5 poin. Yang pertama itu kedudukan dan peran sosial individu dalam keluarga, kelompok sosial, dan masyarakat. Nah, pastinya kan poin pertama ini menjelaskan bahwasannya setiap individu itu pastinya memiliki kedudukan yang sama. Kalau misal kita hidup di keluarga itu, kita kalau misal sebagai anak ya kita itu harus patuh kepada orang tua, terus harus pokoknya intinya kita itu harus mematuhi aturan-aturan yang ada di keluarga gitu. Nah, kalau misal di kelompok sosial, kita misal tergabung di kelompok sosial tertentu, kita itu pastinya kita kan pastinya mempunyai sebuah kedudukan gitu kan di kelompok sosial tersebut. Nah, kalau misal kita sudah mempunyai kedudukan itu, kita itu harus apa ya kayak harus mentaati sesuai dengan aturan yang ada gitu. Jangan semena-mena kalau misal kita di situ sebagai ketua ataupun sebagai wakil ketua, kita itu semena-mena di kelompok tersebut tuh jangan seperti itu. Kalau misal kita ada mempunyai kedudukan yang penting di kelompok tersebut, kita itu harus menjaga amanah tersebut gitu. Nah, di sini ada masyarakat. Nah, pastinya kita kalau misal hidup dalam masyarakat itu ada norma kan yang sudah saya jelaskan tadi, ada norma kan itu kita harus mematuhi norma yang ada di masyarakat agar kita itu kayak jauh dari masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Yang kedua yaitu nilai-nilai dan norma-norma sosial yang mendasari atau mempengaruhi sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam melakukan hubungan sosial. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat itu yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya pasti kan ada nilai dan norma-norma sosial. Nah, pastinya dari norma-norma tersebut itu kan mempengaruhi sikap yang ada di masyarakat itu sendiri gitu. Pastinya masyarakat yang ada di situ pasti kayak apa sih, menjadikan norma tersebut sebagai patokan dalam bermasyarakat itu. Nah, yang ketiga di sini yaitu masyarakat dan kebudayaan daerah sebagai submasyarakat serta kebudayaan nasional Indonesia. Nah, masyarakat pada poin ini itu masyarakat itu menjadikan kayak mematuhi atau kayak kental gitu di dalam dirinya itu kental kebudayaan nasional atau kebudayaan Indonesia. Kayak mereka itu merasa kalau misal kita sebagai masyarakat atau sebagai warga negara Indonesia, kita itu harus mempunyai rasa atau darah yang ada pada dalam diri kita itu ya kebudayaan Indonesia gitu. Nah, yang keempat, perubahan sosial budaya yang terus-menerus berlangsung dan yang disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Nah, pastinya dalam kehidupan bermasyarakat kita itu pasti ada beberapa oknum yang atau kita kalau misal hidup yang tadi sudah saya jelaskan, kalau misal kita hidup di negara barat atau negara-negara yang budayanya itu sangat beda dengan budaya Indonesia, pastinya itu akan mempengaruhi kita dalam yang dulunya misal kita itu lebih menghargai orang-orang yang ada pada lingkungan sekitar kita, maka kalau misal kita hidup di negara-negara yang misal hidupnya lebih individualis gitu, kita itu akan dipengaruhi oleh
budaya-budaya sana gitu. Yang terakhir yaitu masalah-masalah sosial budaya yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pastinya dalam kehidupan bermasyarakat kita itu pasti akan menemukan masalah-masalah sosial budaya yang ada di dalam kehidupan masyarakat gitu. Nah, yang selanjutnya di sini ada ciri-ciri dari sosiologi. Di sini itu ada 4. Yang pertama bersifat empiris, yang kedua bersifat teoritis, dan yang ketiga yaitu bersifat kumulatif, dan yang terakhir yaitu bersifat non-etik. Nah, yang pertama di sini bersifat empiris, yang artinya sosiologi itu didasarkan pada pengamatan dan penalaran. Nah, sebenarnya ilmu sosiologi itu kenapa kok bisa didasarkan pada pengamatan dan penalaran? Nah, ilmu sosiologi ini kan merupakan ilmu pengetahuan yang sebenarnya ini muncul tidak semata-mata ya hanya muncul saja gitu, tiba-tiba ada ilmu sosiologi, itu tidak seperti itu. Jadi ilmu sosiologi ini muncul ya diawali dengan penelitian terlebih dahulu. Nah, dulu awal ditemukan ilmu sosiologi itu kan ditemukan oleh Auguste Comte. Nah, sebenarnya Auguste Comte ini menemukan atau meneliti ilmu sosiologi itu dikarenakan dulu di negara Eropa itu ada revolusi industri. Nah, ya, itu karena terus habis itu karena ada revolusi industri ini muncullah ilmu sosiologi yang ditemukan oleh Auguste Comte. Tapi sebenarnya pada revolusi industri itu tidak hanya ditemukan ilmu sosiologi, itu banyak banyak hal, masih ada banyak ilmu-ilmu yang lain yang ditemukan. Tetapi Auguste Comte ini menemukan ilmu sosiologi gitu. Yang kedua di sini bersifat teoritis. Artinya sosiologi itu sudah memiliki sejumlah teori dan teori itu sendiri secara sederhana dapat dikatakan sebagai hubungan antara dua variabel atau lebih, di mana hubungan itu merupakan hubungan sebab akibat atau saling mengakibatkan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan barusan, bahwasanya ilmu sosiologi ini merupakan ilmu yang sudah dikaji gitu, ilmu yang sudah melalui sebuah penelitian gitu. Terus yang ketiga, di sini ada bersifat kumulatif, berarti teori sosiologi yang kita sebut di atas itu tidak sekaligus jadi. Dia itu dibentuk dengan dasar teori lama yang disempurnakan, ditambah dan diperluas dan diperbaiki dan semakin lama semakin baik. Nah, yang terakhir di sini yaitu ada bersifat non-etik, artinya sosiologi ini dalam usahanya menggambarkan dan menjelaskan masyarakat atau individu sama sekali tidak bermaksud untuk menanyakan apakah masyarakat dilihat dari segi moral baik atau tidak. Tidak. Nah, pada ciri sosiologi yang terakhir ini, sebenarnya ilmu sosiologi itu ya kayak tidak memperdulikan gitu apakah si masyarakat itu mempunyai jejak yang jelek atau buruk. Yang penting dalam ilmu sosiologi ini itu hanya membahas mengenai masalah sosialnya aja gitu, tidak menyangkut untuk masalah pribadi dari si masyarakat itu sendiri, baik buruk masyarakat itu tidak penting gitu dalam ilmu sosiologi. Nah, baik, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang masih kurang paham mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan, bisa ditanyakan. Apakah sudah paham semua, saudara-saudara yang ada di sini? Sudah, Ibu. Baik, kalau misal teman-teman di sini udah paham semua, sekarang waktunya untuk kuis ya. Sudah siap semua? Siap, Ibu. Ibu. Untuk kuisnya Ibu akan kirim melalui chat ya. Teman-teman bisa buka melalui chat grup. Oh, atau melalui room Zoom aja ya, chat room Zoom di sini. Ibu akan kirim materinya. Ya, Ibu boleh. Sebentar. Apakah sudah terkirim semua, teman-teman? Bisa dibuka.
Untuk pengumpulan tugasnya bisa dikumpulkan melalui link yang sudah Ibu kirimkan ya. Waktu pengerjaan kuis Ibu kasih waktu 15 menit, soalnya cuma 10. Jadi mungkin teman-teman bisa mengerjakan. Selamat mengerjakan buat teman-teman. Baik, apakah teman-teman sudah selesai semua mengerjakan tugasnya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih. Jadi mungkin dari teman-teman masih ada yang belum mengerti tentang pembahasan materi untuk hari ini, nanti bisa tanya langsung kepada Ibu ya.
Jadi mungkin itu saja untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang mengerti atau kurang paham mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan untuk pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebenarnya lupa untuk materi untuk minggu depan kita itu akan membahas mengenai identitas individu, kelompok, serta lembaga sosial ya teman-teman. Bisa dipahami? Iya, Ibu. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.